Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut kami dari kelompok 5 ingin menyajikan presentasi tentang penerapan kurikulum 2013 di Indonesia. Berikut kawan saya akan memaparkan konten dan isi. Ya, perkenalkan saya Fenty Yulianti. Saya akan menjelaskan mengenai 5 konten dari isi makalah kami. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup kurikulum 2013 di Indonesia. Yang kedua, implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kurikulum 2013. Yang keempat, hambatan dan tantangan kurikulum 2013 di Indonesia. Dan yang kelima, contoh uraian kegiatan belajar mengajar yang menerapkan kurikulum 2013 di Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke slide yang pertama tentang ruang lingkup kurikulum 2013 di Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin memaparkan apa sih pengertian dari kurikulum. Makna dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu, memiliki fungsi sebagai pedoman dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Ya, latar belakang kurikulum 2013 di Indonesia. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 15 Juli 2013 dan kurikulum ini sudah dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu saja atau kita sebut sekolah percontohan. Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan kembali dengan kurikulum 2006 atau kita sebut KTSP. Sehubungan dengan perubahan pendekatan pembelajaran dan penilaian di atas, menyesuaikan kurikulum 2013, penerapan pelaksanaan kurikulum tersebut di Indonesia tidaklah mudah, mengingat adanya hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Di samping itu diketahui bahwa di dalam kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh sebab itu saat ini kami dari kelompok I5 ingin menyajikan beberapa uraian data perihal penerapan pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia yang terkait pada proses implementasinya. Baik, 3 landasan yang digunakan dalam penerapan kurikulum 2013 di Indonesia, yaitu pertama adalah landasan filosofis kurikulum 2013. Ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1-1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan landasan yang kedua adalah landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013. Landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013 adalah Permendikbud nomor 71 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Selain itu, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah juga menjadi landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013.
Landasan yang terakhir adalah landasan aspek konseptual. Aspek ini mencakup relevansi, model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran yang mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar, serta cakupan mengenai penilaian. Jika melihat dari ketiga aspek ini, maka kita dapat melihat dan juga menilai bahwasanya apakah penggantian kurikulum ini telah memang dirasakan perlu dengan kondisi real di lingkungan kita masing-masing di satuan pendidikan. Ya, mari kita lanjutkan menuju slide yang kedua, yakni implementasi pelaksanaan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten ataupun kota. Yakni pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Yang ketiga, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Yang keempat, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota tersebut. 4 aspek yang menjadi fokus implementasi pelaksanaan kurikulum 2013. Aspek yang pertama adalah kompetensi guru, aspek yang kedua adalah kompetensi akademik, aspek yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan aspek yang keempat adalah kompetensi manajerial. Aspek kompetensi guru dalam pemahaman substansinya terkait tentang bahan ajar yang menyangkut metodologi pembelajaran, nilai pada pelaksanaan uji kompetensi guru atau UKG yang mencapai rata-rata 44,46. Aspek yang kedua adalah kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan yang baik dan benar kepada siswa. Aspek yang ketiga yakni kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar bertindak baik dan benar dan bisa menjadi teladan bagi siswa dan rekan sejawatnya. Aspek yang keempat, kompetensi manajerial atau kepemimpinan guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru oleh para siswanya. Ya, menuju slide yang ketiga, kita akan bahas perihal kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan atau kita sebut keunggulan dari kurikulum 2013 yakni yang pertama adalah siswa lebih dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program bidang studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan fungsi dan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, kurikulum ini sangat tanggap dengan fenomena dan perubahan sosial. Yang ketujuh, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Yang kedelapan, mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Yang kesembilan, adanya sifat pembelajaran secara kontekstual. Dan yang terakhir adalah buku dan kelengkapan dokumen disiapkan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa hal
yang merupakan kelemahan pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia, yaitu yang pertama, guru banyak mengalami kesalahpahaman perihal kurikulum ini, yakni beranggapan bahwa guru tidak perlu lagi menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan atau pembimbingan dari guru. Yang kedua adalah banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru dalam merancang rencana pelaksanaan pengajaran atau kita sebut RPP. Yang keenam, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak materi yang wajib dikuasai siswa. Artinya dalam hal ini guru mengkombinasi proses pengajaran menggunakan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006, sehingga teori yang disampaikan ke siswa lebih banyak daripada prakteknya. Baik Bapak Ibu, sebentar pemaparan slide berikutnya akan disajikan oleh rekan saya, Ibu Fenty Yulianti. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan mengenai hambatan penerapan kurikulum 2013 di Indonesia. Pada penerapan pelaksanaan kurikulum 2013, ini tidak hanya menitik beratkan pada keterampilan dan pengetahuan, pada kreativitas dan kompetensi siswa dalam memahami ilmu pengetahuan dan sains yang berpijak pada mengobservasi lingkungan, memilah, meneliti alam sekitar serta mampu berinovasi melahirkan hal-hal baru berkat kreativitas yang diasah, sehingga bisa menemukan penemuan baru. Tetapi juga menitik beratkan pada menanamkan moralitas dan budi pekerti ke dalam diri mereka yang berbuah pada sikap dan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat nantinya. Hambatan atau tantangan utama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia adalah sebagian besar guru merasa belum siap mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan alasan belum memahami hakikat kurikulum baru tersebut. Kurangnya pemahaman guru disebabkan karena pelatihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan kota dan provinsi, bahkan pemerintah belum terlaksana menyeluruh dan berkesinambungan. Di samping hal itu, muncullah tantangan baru bagi guru-guru yang bertugas. Pemaparan pada slide kelima mengenai contoh kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kurikulum 2013. Berikut merupakan contoh gambar kegiatan belajar mengajar yang menerapkan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Diketahui bahwa pendekatan saintifik merupakan ciri pembelajaran dalam kurikulum 2013. 5 langkah pendekatan saintifik pada kegiatan belajar mengajar berbasis kurikulum 2013. Pertama, mengamati. Kedua, menanya. Ketiga, mengumpulkan. Keempat, menalar. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Pada proses mengamati atau observing, peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Kegiatan mengamati juga akan membantu peserta didik menginventarisasi segala sesuatu yang belum diketahui tersebut. Supaya kegiatan mengamati dapat terlaksana dengan baik, maka sebaiknya guru perlu menemukan fenomena yang akan diamati, merancang, mempersiapkan, menunjukkan, atau menyediakan sumber belajar yang relevan. Pada proses menanya atau questioning, peserta didik merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mencakup jawaban tentang pertanyaan faktual, konseptual, maupun prosedural sampai pada pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Pada kegiatan yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba, peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran atau kamus, serangkaian data statistik. Kegiatan yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi. Peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam tahap ini, peserta didik memecah, memilah, dan memilih informasi, mengklasifikasikan atau menghitung dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau menghubungkan data dan informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Peserta didik menyampaikan simpulan hasil-hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikannya melalui media lain. Pada kegiatan ini, peserta didik dapat juga memajang atau memamerkan hasil karyanya di ruang kelas, ataupun menggugah atau mengupload pada blog yang dimiliki. Pada pelaksanaan kurikulum 2013, pendekatan saintifik pada umumnya meliputi 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, sehingga memungkinkan peserta dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa peserta didik dengan nada bersemangat dan bergembira, mengecek kehadiran peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran karena terkait langsung dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ditujukan untuk beberapa hal. Pertama, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Pengayaan dapat dilakukan dengan memberi tugas kepada peserta didik dengan membaca buku pelajaran atau sumber informasi lainnya untuk memantapkan pemahaman materi. Guru juga dapat meminta peserta didik untuk mengakses sumber-sumber informasi dari internet. Berikut sudah pada tahap slide yang terakhir, maka saya akan menyimpulkan. Hal yang mendasari ketercapaian dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah adanya pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Di samping itu, guru dituntut mampu menguasai bahan atau tahapan ajar yang tepat dan menjadi fasilitator yang baik bagi para siswanya. Dan yang terakhir adalah dukungan dari pihak pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Guru melalui pelatihan berkala juga menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Berikut pemaparan materi mengenai penerapan kurikulum 2013 di Indonesia dari kelompok 5. Saya Fenty Yulianti. Dan saya Ika Nurini. Kami mohon undur diri dan terima kasih.